Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sampurasun. Apa kabar sahabat semudi? Baik, pada video kali ini kita akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat program sederhana yang menampilkan output sebuah teks tulisan pada aplikasi Java, ya. Nah, sebelum kita belajar membuat pemrograman Java, ada baiknya kita belajar tentang struktur file pada aplikasi Java dan struktur kode pada bahasa Java. Baik, mari kita mulai. Baik, sekarang kita lihat struktur project aplikasi dalam Java. Kita lihat dalam struktur paling atas pada aplikasi Java terdapat sebuah project. Yang mana project ini adalah nama sebuah pekerjaan yang akan kita buat dan akan kita bangun dalam aplikasi Java-nya, ya. Misalnya kita ingin membuat aplikasi perpustakaan dengan menggunakan bahasa Java, maka project ini biasanya kita akan namakan aplikasi perpustakaan SMK atau aplikasi perpustakaan SMP, ya. Di bawah struktur project terdapat dua struktur. Di bawahnya ada source package dan ada library. Source package ini adalah folder di mana kode-kode pemrograman Java disimpan. Source package mengorganisasikan komponen seperti class, form, dan lain sebagainya. Jadi, tempat di mana kode-kode program Java ini disimpan adalah pada source package dalam bentuk class. Dan juga bisa kita buat nanti apabila kita kembangkan aplikasi Java dalam bentuk graphic user interface, maka bisa kita buat form pada aplikasi Java. Lalu pada struktur selanjutnya ada library. Library ini adalah kumpulan program dalam bentuk jar yang disertakan dalam pemrograman Java. Library ini bertujuan untuk memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram untuk membangun aplikasinya. Jadi sebelum kita membuat program Java, biasanya kita harus menginstal kit-kits atau alat-alat untuk membuat program Java seperti Java Runtime Environment, ada Java Development Kit, dan ada IDE NetBeans atau kita sebut Integrated Development Environment, yaitu tempat untuk membuat program Java-nya. Nah, JDK ini adalah alat atau tools untuk membuat program Java-nya. Ibarat kalau kita ingin membongkar komputer, maka kita harus membawa alat seperti obeng, terus ada tang, ya, ada pinset, dan lain sebagainya. Nah, JDK ini kita bisa install dan kita sesuaikan dengan struktur arsitektur dari komputer kita, ya. Apabila berarsitektur 64 bit, maka kita install JDK yang 64 bit seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh struktur project Java. Ya, di sini kita beri contoh project utamanya itu adalah perpustakaan, di mana aplikasi Java yang kita kembangkan ini contohnya ini adalah aplikasi perpustakaan dengan menggunakan bahasa Java. Maka dinamakanlah project ini dinamakan perpustakaan. Lalu di bawah perpustakaan terdapat sebuah source package, di mana dalam source package ini terdapat 3 package, yaitu form data, ada koneksi, dan laporan. Di dalam form data ini terdapat kelas, ada 4 kelas, ada data anggota, data buku, dan data transaksi. Lalu setelah data anggota ini diproses oleh program aplikasi Java, haruslah disimpan dalam sebuah database. Maka diperlukanlah sebuah koneksi
untuk menjembatani form tadi ya dengan database. Setelah itu juga terdapat source package laporan, di mana dalam source package laporan ini terdapat sebuah kelas laporan bulanan dan laporan harian untuk melihat hasil dari transaksi peminjaman buku, lalu transaksi data anggota ya, pendaftaran anggota baru, terus transaksi data buku yang masuk dan yang keluar, contohnya seperti itu. Jadi terdapat 3 source package yang mana dalam pemrograman Java ini bisa saling berintegrasi ya, antara source package form data, koneksi, dan source package laporan seperti itu. Dan di sini menggunakan database MySQL JDBC driver ya, untuk tempat penyimpanan data tersebut. Untuk video kali ini kita akan membuat pemrograman yang sangat sederhana dengan menampilkan teks selamat datang atau nama kita pada output program Java kita kali ini. Oke, langkah pertama kita membuat sebuah program Java, kita harus membuat sebuah project. Kita buka IDE NetBeans kita. Di sini saya sudah beberapa membuat project ya, ada Arya Prawirandika, ada Dasprok, ada Praktek Mandiri, ada Jawab Praktek, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertama kali kita belajar Java, kita harus membuat yang namanya project. Caranya untuk membuat project, kita klik file, lalu kita pilih new project. Lalu kita pilih Java, lalu kita pilih Java application, kita klik next, dan kita tuliskan project name. Project name-nya kita tuliskan project 1 misalnya seperti itu. Di sini selain kita menentukan project name, kita juga bisa menentukan tempat atau lokasi penyimpanan project 1 ini ya. Project name 1 ini dalam kasus ini saya menyimpan project 1 ini pada drive D, folder ngajar, Dasprok 2021-2022. Apabila ingin diganti, tinggal klik browse, lalu tentukan foldernya mau disimpan di mana ya. Oke, selanjutnya ada create main class. Create main class ini setelah project 1 ini dibuat, maka secara otomatis IDE NetBeans akan membuatkan sebuah create main class atau membuat kelas utama yang bernama project 1.project 1. Kita klik finish. Ya, baiklah, kita lihat setelah berhasil membuat project dengan nama project 1 akan muncul pada list project NetBeans-nya, akan muncul project 1 dengan source package dan library-nya yang telah disertakan. Di mana dalam source package ini terdapat sebuah source package project 1 dengan kelas project 1.java. Kita juga bisa membuat kelas baru pada package project 1 dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu kita pilih dan klik Java class. Lalu kita tuliskan class name-nya atau nama kelasnya latihan 1. Setelah itu kita klik finish. Setelah berhasil membuat sebuah kelas dengan latihan 1, maka kita lihat di sini dalam source package project 1 muncullah kelas baru yang bernama latihan 1 ya. Yang tadi telah saya buat.
Dan secara otomatis pada saat menampilkan kode sumber dari latihan 1 ini, IDE NetBeans akan membuatkan public class latihan 1. Baik, setelah tadi kita belajar tentang struktur file pada aplikasi Java, sekarang kita akan belajar struktur kode sumber atau struktur kode pada program Java. Pada umumnya terdapat tiga buah struktur yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama itu adalah kelas, yang kedua itu adalah method atau method main, dan yang ketiga itu adalah statement. Ya, pada pembelajaran atau pada saat ini kita belajar tentang pemrograman Java, tiga struktur itu dulu ya, sebagai fondasi dasar kita belajar Java, yaitu kelas, method, dan statement. Dan secara otomatis kita akan dibuatkan public class latihan 1 oleh NetBeans. Selanjutnya kita harus membuat yang namanya method main. Kita harus membuat yang namanya method main. Method main dengan cara kita tuliskan, kita tekan enter. Jadi dalam public class ini terdapat area pemrograman atau area kode sumber yang ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Pada saat kita ingin membuat atau menuliskan kode sumber, method main harus berada dalam area lingkup kode sumber public class, yaitu di dalam area kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya. Tidak boleh di luarnya, ya, tidak boleh di luarnya atau di bawahnya. Harus di dalam area pemrograman public class. Baik, kita tuliskan saja komentar di sini. Area kode sumber kelas. Baik, sekarang kita akan tuliskan method main atau method dengan cara public static void main string string args. Setelah itu di dalam method main atau dalam method juga memiliki area lingkup kode sumber dengan ditandai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Pada saat kita ingin menambahkan kurung kurawal tutupnya, kita tinggal menekan enter saja. Secara otomatis NetBeans akan membuatkan kurung kurawal tutupnya. Jadi jangan sampai lupa untuk membuatkan pasangan kurung kurawal bukanya itu kurung kurawal tutup. Apabila kita terlupakan, maka akan terjadi error code, ya. Di dalam area pemrograman method, dalam program method main, disinilah tempat di mana kita menuliskan atau memanipulasi sebuah perintah atau sintaks Java. Misalnya kita nanti bisa membuat statement, kita bisa mendeklarasikan sebuah tipe data dan variabel, dan lain sebagainya. Ya, bisa menuliskan percabangan, perulangan, array, dan lain sebagainya. Segala instruksinya, segala pengkodingannya itu berada di dalam area pemrograman method main. Ya, di sini saya tuliskan area pemrograman method main. Baiklah, pada video kali ini kita akan menampilkan sebuah output teks pada aplikasi Java ini dengan perintah system .out .println
kita berikan kutip 2, selamat datang. Selamat datang pada pemrograman Java. Setiap instruksi atau perintah dari statement ini harus diakhiri dengan titik koma. Instruksi apa saja? Misalnya kita mendeklarasikan sebuah tipe data dan variabel, mendeklarasikan sebuah percabangan, itu harus diakhiri dengan titik koma ya. Nah, sekarang kita save. Nah, untuk menjalankannya kita tekan Shift F6. Ya, kita lihat di sini output akan muncul pada program latihan 1 ini adalah selamat datang pada pemrograman Java. Bagaimana? Menarik bukan? Pada bahasa pemrograman Java kali ini. Ya, saya harapkan Anda semua bisa menikmati video pembelajaran hari ini dan bisa belajar begitu asiknya bahasa pemrograman Java. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan lanjut kembali pada video berikutnya, yaitu akan membahas baris per baris pada struktur code atau struktur kode dan kode sumber dari bahasa Java. Nanti kita akan belajar apa itu public class, apa itu public static void main, apa itu system out println, dan mengapa harus menggunakan kutip 2. Seperti itu. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.